Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irina Konbaina, NPM 190181779, Manajemen Keuangan Islam kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis terlarang dalam syariah, yaitu riba. Riba secara bahasa bermakna tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik atau bahasa, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau tambahan modal secara batil. Riba juga bisa dilakukan dalam transaksi jual beli yang dilakukan secara batil. Yang dimaksud secara batil di sini adalah tidak sesuai dengan syariat Islam atau prinsip muamalah Islam. Dasar hukum riba. Riba hukumnya adalah haram, sama seperti haramnya khamar terhadap umat manusia, umat Islam. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian adalah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Jadi, riba, apapun yang berjenis riba itu tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, karena riba itu adalah hukumnya haram. Jenis riba ada dua macam, yaitu riba dalam hutang, yang kedua riba dalam jual beli. Yang pertama, riba dalam hutang dikenal dengan istilah riba duyun, yaitu manfaat tambahan terhadap utang. Riba ini terjadi dalam transaksi utang piutang atau qard ataupun transaksi lainnya selain qard. Utang qard muncul karena semata-mata akad utang piutang, yaitu meminjamkan harta orang lain untuk dihabiskan lalu diganti pada waktu lain. Jadi kita meminjam uang kepada debitur, lalu sesuai dengan kesepakatan kita akan mengganti uang sesuai dengan jatuh tempo. Nah, jika pada saat jatuh tempo uang tidak terkumpul, maka utang itu akan dikenakan bunga sesuai dengan kesepakatan di awal. Yang kedua, riba dalam jual beli. Dalam jual beli terdapat dua jenis riba. Yang pertama riba fard, yang kedua riba nasi'ah. Yang pertama riba fard berarti tambahan atau kelebihan, sedangkan riba nasi'ah yaitu penundaan atau penangguhan. Riba dalam jual beli tidak terjadi kecuali dalam transaksi 6 barang tertentu yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, emas, yang kedua perak, yang kedua gandum, yang ketiga jawabut, yang keempat kurma, dan yang kelima adalah garam. Jadi, emas dibayar dengan emas, perak dibayar dengan perak, garam dibayar dengan garam, dan seterusnya. Selanjutnya, ada analisa kesesuaian bunga bank dengan riba. Menurut Qardawi, bunga bank haram berdasarkan hasil ijma. Ijma itu merupakan kesepakatan para sahabat. Qardawi juga memaparkan mengapa bunga bank diharamkan. Yang pertama, fungsi utama bank sebagai financial intermediation menurutnya sama dengan riba. Yang kedua, dalam praktek perbankan tambahan harus diberikan, dan dalam hal ini disyaratkan sebelumnya. Hal ini termasuk dalam kategori riba. Yang ketiga, pada saat batas peminjaman berakhir dan peminjaman belum bisa melunasi utangnya, maka terdapat dua pilihan. Yang pertama, lunasi, atau yang kedua, hutang terus bertambah dengan bunga. Praktek ini juga berlaku pada bank konvensional. Yang terakhir, pendapat yang menghalalkan bunga bank dan kelemahannya. Jadi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank itu adalah halal. Yang pertama, bunga hukumnya halal dalam keadaan darurat. Seperti dalam hadis disebutkan, ada daruratu tubihul mahdurati, yang berarti darurat membolehkan yang dilarang. Jadi apapun yang sifatnya mendesak ataupun darurat dan tidak ada opsi lain selain itu, maka itu diperbolehkan. Dan yang kedua, hanya bunga bank yang berlipat ganda yang dilarang, sedangkan bunga yang wajar dan tidak menzalimi diperkenankan. Yang ketiga, bank sebagai lembaga tidak termasuk dalam kategori mukallaf sehingga tidak terkena kitab, ayat-ayat, dan hadis riba. Pendapat ini mengandung kelemahan. Yang keempat, bahwa bunga bank sama dengan sewa tanah merupakan analog yang salah karena tidak ada ilat yang mencantumkan bahwa keduanya itu adalah sama. Yang kelima, riba yang diharamkan adalah riba yang sejenis dengan jenis bunga konsumtif, sedangkan untuk hal produktif riba tidak diharamkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Ditutup dengan doa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.